Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada malam hari ini yaitu bertemakan ternyata lingkungan toksik sudah dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata lingkungan toksik telah dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk membacakan dari kitab beliau halaman 32 ya bagian bawah dan sampai 33 bagian atas. Saya akan bacakan, ya gulamu, wahai gulam, ya, wahai gulam. Di sini Syekh seperti biasa dengan kasih sayang, dengan rasa hormat kepada kita, beliau memanggil kita wahai anak, wahai gulam, wahai pemuda, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya, seperti itulah beliau itu mempunyai sifat kasih sayang, lembut walaupun tegas ya, tapi hatinya lembut. Nah, kata beliau, suhbatuka lil asyrari tufi'uka fi su'i dzanni bil akhyar. Pergaulanmu, suhbatuka lil asyrari, pergaulanmu dengan orang-orang jahat, tufi'uka fi su'i dzanni bil akhyar, akan menjerumuskan ke dalam buruk sangka kepada orang-orang yang baik. Ini oleh Syekh yang namanya pergaulan di lingkungan kita ya, yang sekarang istilahnya lingkungan toksik ya, lingkungan toksik, maka di dalamnya itu akan ada yang namanya buruk sangka, ada yang namanya buruk sangka kepada orang-orang yang baik ya, kepada orang-orang yang baik. Ini dijelaskan dalam majelis sebelumnya bahwa pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dijelaskan bahwa sekarang ini adalah zamannya kemunafikan, pasar kemunafikan ya. Di dalamnya pasar kemunafikan ini apa artinya? Di dalamnya banyak yang berbohong, banyak yang merugikan orang lain, merugikan saudaranya ya. Jadi banyak kemunafikan. Yang namanya munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza tumina wa khana wa idza wa'ada ahlafa. Apabila berbicara ia dusta, apabila diamanati ia khianat, dan berjanji ia ingkar. Jadi pada masa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga itu sudah ada yang namanya disebut pasar kemunafikan. Ya, makanya di sini pasar kemunafikan itu adalah salah satunya lingkungan toksik ya, yang membawa kepada kejelekan ya, membawa yang menularkan energi negatif ya. Kalau dalam bahasa sekarang itu energi negatif, menularkan energi negatif. Nah, apa dan juga kata Syekh
itu ada munafik, ada jindik ya. Kalau munafik itu dia berbicara bohong, diamanati ia hianat, berjanji ia ingkar. Ada juga jindik. Jindik itu adalah kelihatan dari luar itu soleh ya, mungkin dari pakai busana berjubah ya, kemudian juga pakai ya kelihatan soleh lah. Bahkan dia, kata Syekh, duduk di singgasana, di kursi yang terhormat ya, yang terhormat. Tapi di depan manusia itu seperti kelihatan baik ya, tapi di belakangnya jindik itu selain dari munafik, jindik itu adalah kesesatan, menentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin saja ajaran-ajarannya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja di dalamnya ada kesombongan, mungkin saja di dalamnya ada mementingkan kelompoknya ya, mementingkan kelompoknya. Mungkin saja di dalamnya yang bertentangan, ada khurafat ya, ada khurafat, terlalu melebih-lebihkan seseorang ya, bahkan ya ada yang bisa memadamkan api neraka ya. Nah dijelaskan juga dalam majelis Syekh itu yang memadamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Memadamkan api neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya memadamkan ini artinya mendinginkan, tidak panas, akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya ya. Jadi ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau menegaskan dalam majelis sebelumnya, beliau tidak mengurangi, tidak menambah-nambahkan sunnah Rasulullah SAW. Nah ini juga yang disebut dengan lingkungan toksik, baik itu ajaran ya, ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan mungkin kita lihat yang namanya guru ya. Guru itu harus benar-benar memegang Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para ulama yang memegang bersanad, memegang sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu bahkan Tuan Syekh menegaskan, janganlah menyembah gambar ya. Nah sekarang kita lihat yang namanya gambar-gambar, apalagi foto ya, gambar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sebetulnya menurut beliau dalam majelis sebelumnya, beliau sangat sakit hati. Kata beliau, aku dan kamu tidak bermusuhan ya. Kenapa seperti itu ya? Aku dan kamu tidak bermusuhan. Jadi apa artinya? Kalau melakukan hal-hal itu yang melenceng terhadap sunnah dari Rasul, berarti kamu dianggap musuh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kata Syekh dalam majelis-majelis sebelumnya. Jadi murni dasarnya adalah tauhid, bangunannya adalah syariat ya, syariat. Jadi ya Syekh tidak mau, sebetulnya Syekh itu adalah orang yang rendah hati, tidak sombong. Bahkan ketika beliau berceramah pun selalu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kembalilah kepada ajaran Tuan Syekh Abdul Qadir yang murni ya, berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata Syekh, dari lingkungan tersebut, lingkungan toksik itu di dalamnya itu ada yang namanya, ada yang di dalamnya itu adalah berburuk sangka kepada orang-orang baik, berburuk sangka kepada orang-orang baik. Jadi orang-orang baik itu
mereka musuhi, orang baik itu mereka jauhi, bahkan mereka membicarakan kejelekan-kejelekan orang baik di belakangnya. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Buruk sangka, suudzon ya. Suudzon, buruk sangka. Tidak boleh kita buruk sangka kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhonni, sesungguhnya buruk sangka itu adalah dosa. Nah, ini adalah pekerjaan orang-orang atau teman-teman yang jahat. Teman-teman yang di belakangnya itu menjerumuskan ke dalam selalu berburuk sangka kepada orang-orang yang baik. Tentu kita saksikan saja banyak ya. Di depan baik ya, tapi di belakang menusuk ya. Di belakang menusuk. Itu mungkin pernah kita alami ya, pernah kita alami. Di depan baik, di belakang itu menjadi pengkhianat ya. Teman jadi pengkhianat. Nah, itu lingkungan toksik. Maka kata Syekh, cirinya itu berbicara buruk. Kata Rasulullah SAW, iyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabal hadits. Iyakum wa dzanna fa inna dzanna akdzabal hadits. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkara. Jadi orang-orang yang benar-benar toksik di dalamnya itu adalah selalu buruk sangka kepada siapa? Kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh ya, kepada orang-orang yang soleh. Kemudian kata Syekh, imshi tahta dhilli kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah di bawah naungan kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasulullah. Sunnah itu adalah semua aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari tidur lagi sampai bangun sampai tidur lagi. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara senyumnya, bagaimana cara berbicaranya, bagaimana ya, semuanya aktivitas. Makanya kita harus 24 jam bersama Rasulullah SAW. Apalagi di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan keberkahan di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita memperbanyak sholawat, memperbanyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini. Nah, kecintaan kita kepada Nabi adalah yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi itulah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini diperjelas lagi oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama ya. Menjadi kitab-kitab ya. Ada kitab tafsir, kemudian kitab fikih, kitab tasawuf ya. Seperti kitab Al-Fathur Rabbani itu pada dasarnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Berjalanlah di bawah naungan kitab Allah dan Azza wa Jalla. Nah, kalau kita tadi melihat ajaran-ajaran yang disampaikan mungkin oleh penceramah-penceramah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita klarifikasi bahwa itu harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, wa qad aflaha man ahya yaumastahyau minallahi ta'ala haya al-haya'i. Wa qad aflaha man ahya yaumastahyau minallahi ta'ala haya al-haya'i.
Dan sungguh beruntung orang yang menghidupkan hari-hari di mana mereka merasa malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Jadi kita bagaimana supaya kita berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang kurang baik ya. Syekh juga dari majelis sebelumnya masih mempergauli dengan baik. Kita jangan terlalu dalam terhadap pergaulan dengan mereka. Karena kata Rasul, kalau bergaul itu diibaratkan kita bergaul seperti kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, akan terbawa wanginya. Dan bergaul dengan tukang las besi atau pandai besi akan terkena percikannya. Jadi kita jangan terlalu dalam terhadap mereka ya, terhadap mereka. Baik tadi mengenai ajarannya, kita baik saja secara habdum minan nas, baik saja secara sosial baik, tapi kita jangan terlalu dalam karena akan mempengaruhi. Kalau ini mempengaruhi kita, akan menular yang namanya mental yang jelek itu akan menular. Dan sungguh beruntung orang yang menghidupkan hari-hari merasa malu kepada Allah. Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita lagi sendiri ya, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, bahkan lagi sendiri ini kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang tidak malu rame-rame ya, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malu ini adalah cirinya orang yang beriman. Malu ini malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kita berbuat dosa ya, malu kita berbuat dosa. Maka kita harus takut kepada Allah, takut akan siksanya yang sangat pedih ya. Takut ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa yang sangat pedih. Maka ya malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, la tagfulu zamanakum biman immimmashtaghaltum bijam'i ma la ta'kulun. Janganlah kalian melalaikan zaman kalian dengan kesibukan mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Jadi jangan kita menghambur-hamburkan ya, kemudian boros ya, kemudian mengumpulkan yang tidak kalian makan. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita misalkan kebutuhan kita misalkan papan, sandang, pangan ya. Kemudian kehidupan sehari-hari, qanaah, hidup apa adanya, itu sebetulnya seperti itu. Jangan berlebih-lebihan ketika membeli makanan ya, kemudian mubazir tidak dimakan, kemudian mobil tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus ya, kemudian ambisi terhadap dunia ya, ambisi terhadap dunia. Disinilah harus didasari dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur supaya kita tidak disibukkan mengumpulkan apa yang tidak kalian makan. Artinya apa yang tidak kita gunakan itu jangan kita beli ya, harus sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kata Syekh. Nah kemudian kata Syekh, wa ta'muluna ma la tudrikuna wa tubnuna ma la taskunun wa ta'muluna ma la tudrikun wa tabnu ma la taskunun. Dan kalian mengharapkan apa yang tidak kalian dapati, serta kalian membangun apa yang tidak kalian tempati. Ini kalian mengharap apa yang tidak kalian dapati. Jadi ada suatu pengharapan ya, pengharapan yang kalian tidak dapati. Kita harus bersyukur apa yang kita miliki, baik apapun kita
yang suami istri, istri memiliki suami, alhamdulillah ya, kita kemudian mempunyai anak, kemudian kita dan kalian mengharap apa yang tidak kalian dapati. Artinya jangan kita melihat misalkan wah cantik dan lain sebagainya atau ganteng dan lain sebagainya ya. Milikilah, syukurilah apa yang ada. Kemudian ya bersyukur terhadap baik harta kita itu harus kita bersyukur kepada apa yang kita dapati. Serta kalian membangun apa yang kalian tidak kalian tempati. Ini kalian membangun rumah ya, tapi tidak ditempati rumah tersebut. Ini banyak sekali ya. Rumah 1, 2, 3, 4 ya, tapi tidak ditempati. Nah ini kata Syekh, wa ta'muluna ma la tudrikuna wa tabnuna ma la taskunun, dan kalian mengharapkan apa yang tidak kalian dapati serta kalian membangun apa yang tidak kalian tempati. Kemudian kata Syekh, kullu hada mahjubun amma qami rabbikum azza wa jalla binahwi rahimin kullu hada mahjubun an maqami rabbikum azza wa jalla binahwi rahim. Semua ini terhijab dari makom Tuhan kalian azza wa jalla dengan pandangan cara penuh kasih. Semua ini terhijab dari makom Tuhan azza wa jalla dengan pandangan cara penuh kasih. Jadi semua tadi terhijab ya, kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan ma'rifatullah, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita tadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita ingin mendekati Allah, mengenal Allah, yaitu dengan takwa dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pada itu saja kesempatan kali ini mengenai kita menghindari lingkungan toksik ini, artinya yaitu kita bergaul dengan pergaulan dengan orang-orang jahat yang menjuruskan dalam buruk sangka, kita seleksi ya, boleh kita bergaul secara manusia sosial. Syekh pun sama, ketika di zamannya itu dia tetap berdakwah, tetap dengan kasih sayang ya, dengan bergaul. Kemudian jangan lupa tetap berjalan dalam naungan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh, sungguh beruntung orang yang menghidupkan yaitu rasa malu dan sebenar-benarnya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemaksiatan, menghindari kemaksiatan, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Kemudian janganlah kalian melalaikan zaman kesibukan mengumpulkan apa yang kalian tidak makan. Jadi mengumpulkan banyak yang tidak kita pakai, tidak manfaatkan, jadi mubazir. Kemudian dan kalian mengharapkan apa yang kalian tidak dapati ya, mengharapkan suatu ya, terlalu tinggi mengharapkan apa-apa yang tidak kita dapati, serta kalian membangun apa yang kalian tidak tempati. Dan rumah ini banyak sekali rumah-rumah yang tidak ditempati. Semua ini akan terhijab, akan menghalangi makom Allah dengan pandangan cara yang penuh kasih. Maka dengan kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan pribadi saya. Wa iyyakum shobam faminallah wa iyyakum khofam famini. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.